Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Untuk minggu ini kita akan kembali melakukan analisa singkat untuk screening saham-saham rotasi bintang atau kita mereview rotasi saham mingguan untuk penutupan end of day tanggal 8 Agustus 2024. Kita sudah lama ya tidak membuat rotasi saham ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menganalisa dengan rotasi saham, star rotation, kita Bapak Ibu bisa ketik tutorialnya dulu, bisa pelajarin tutorialnya dulu, ketik di robotnya ini size tutorial. Nah, supaya paham ya kenapa kita menggunakan rotasi saham. Jadi di sini ada tutorial tentang star rotation ya, weekly star rotation. Di sini Bapak Ibu klik weekly star rotation. Bagaimana kita melihat pergerakan saham relatif terhadap pergerakan composite untuk data weekly. Jadi ini dia cukup efektif kalau menurut saya kalau kita melihat saham mana saja yang outperform terhadap composite. Jadi kita nanti akan mencari saham-saham yang kalau bisa mendapatkan saham habis panik terbitlah hope. Paniknya sudah habis, masih di panik, tapi sudah mulai terasa habis dan dia siap menuju ke zona hope. Nanti link untuk tutorialnya saya lampirkan di deskripsi video. Oke, perintahnya ya adalah nanti Bapak Ibu kita ketik juga nih help ya untuk melihat apa yang kita lakukan. Di sini ada untuk sektoralnya mulai sektor 1 sampai 11 untuk rotasi saham atau star rotation. Perintahnya adalah W star rotation ya. Jadi rotasi saham untuk weekly. Kita mulai dengan sektor 1 untuk saham-saham di IDX Basic bagaimana minggu ini penutupan end of day tanggal 8 November. Untuk sektor basic kita akan cek perintahnya adalah W star C. Jadi C itu adalah composite ya. W itu adalah weekly, star C1. Nah, ini adalah rotasi saham mingguan untuk sektor basic. Di sini ada tulisan sektor basic, IDX basic relatif terhadap kompositnya. Kompositnya kalau nggak salah minusnya, kita coba dulu pas komposit, lupa pula. VPA weekly composite. Nanti kita akan coba cepat aja. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Nah, untuk weekly composite-nya untuk ADX, kita memang turunnya dalam ya Bapak Ibu, ini turun dalam. Jadi kalau beberapa saham yang turun juga, negatif juga, tapi tidak sedalam ADX, maka dia akan seolah-olah terjadi penguatan atau outperform. Sementara di sini memang volumenya kuat juga ya, jadi negatif ditambah negatif juga kali negatif. Maaf. Kita coba start C1 lagi untuk perintah sektor nomor 1. Untuk minggu ini ya, penutupan tanggal 8 sambil cek data bahwa kita punya beberapa saham yang outperformnya luar biasa, BRMS, Antam, TIN. Minggu ini mereka masih tetap menguat, sementara ada saham yang mulai menguat di sektor hope yaitu Avia. Nah, kita tunggu INKP. INKP ini masih berjatuh panik di zona panik termasuk dengan TPA. Di belakangnya mungkin akan menyusul TKIM. BRPT dia minggu lalu dia bergerak di fear tapi dia sedang berbalik. Yang menyusul juga dalam senyap itu NCKL nih Bapak Ibu ya. NCKL kita lihat dia weekly-nya mulai menguat juga di zona grid. Inco sayangnya masih bolak-balik. Kemarin beberapa minggu lalu dia ada pelemahan, sekarang fear-nya masuk. ESA melemah ya, MDK melemah, INTP ada sedikit penguatan. SMGR, nah SMGR ini dia berbalik arah menuju panic, tapi masih berada di zona hope. Kita tunggulah 1 minggu lagi kalau untuk SMGR. Orang banyak panik itu Bapak Ibu di SMGR, tapi kalau kita lihat dia masih berada di zona hope weekly-nya. Oke, sektor 2, W star C2. Sektor 2 tadi apa? Sektor 2 adalah siklik ya. Untuk rotasi saham, sektor IDX siklik relatif terhadap komposit yang melemah, kita melihat ini MNCN dalam senyap dia sebenarnya relatif terhadap pergerakan komposit sudah menguat. MPMX juga era ini, aduh nggak kelihatan ini, dia bergerak kemana sepertinya ke sana ke sini. Nah, ini ada pelemahan sedikit. Yang menguat itu MAPA. Dalam MAPA ini kemarin beli terbaiknya adalah di sini ya. Sekarang dia berada di zona hope, sudah menguat 3 minggu. ACES melemah, auto terjadi perlambatan, SSMS melemah, MAPI melemah, ya jarak antar bintangnya kembali masuk ke panik. Lalu apa yang bagus? GJTL.
GJTL ini kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope. Dia masih panik tapi lihat arahnya konsisten ke arah hope. Nah, ini GJTL bisa jadi perhatian. Kita lihat untuk saham sektor nomor 3, WSR C3. WSR C3 ini sektor EDX Energi. Untuk sektor EDX Energi, Bapak Ibu bisa lihat PTRO berminggu-minggu dia outperform. Ya, relatif terhadap komposit yang melemah. Lalu untuk Adaro ada pelemahan sedikit juga dengan Indika minggu ini. NRG di zona grid dia mulai ada fear masuk. Ini lihat nih berbelok ke kiri ya. Ini kalau fear-nya terus masuk dia mengarahnya makin jelas ke kiri. ETMG ada penguatan sedikit, PTB ada pelemahan. Nah, beberapa saham Doit, Harum dan Elsa sudah masuk ke zona fear. Ini berarti mereka mulai fear yang cukup kuat. Yang menarik diperhatikan minggu ini adalah Akra dan Metsi. Kalau Metsi ini berbelok lagi atau Akra tambah lagi satu bintang mengarah ke kanan, kita sebutkan dengan habis panik terbitlah hope. Menarik ya, jadi ada beberapa saham yang kita zona perhatian yaitu Akra dan Metsi. Mudah-mudahan nanti kalau rotasi sahamnya menunjukkan indikasi bagus. Tapi tetap harus dianalisa di price dan volume. Yang berikutnya adalah W Star C sektor nomor 4. Sektor nomor 4 adalah sektor finance. Ini luar biasa, BUMN benar-benar diguyur ya oleh asing. Kalau kita lihat, sementara kita cek dulu di sektor grid, ada Panin Life yang masih ada penguatan, tapi jarak antar bintang memendek, berarti mulai pelemahan. Cuma tidak signifikan karena kompositnya melemah. Saratoga arahnya mulai ke fear, tapi mulai berbelok ini, mulai ada penguatan, artinya fear-nya mulai berkurang. Mulai ada hope yang masuk, mulai ada demand yang masuk. BTPS, ini dia berada di zona grid, tapi arahnya sudah ke fear. BBYB sedikit ke fear, ya, dia belum ada demand yang masuk untuk menguatkan mereka. Lalu tidak ada Samsung berada di zona fear. Kita lihat Samsung berada di zona panic yang mungkin bisa menjadi habis panik terbitlah hope adalah NISP. BNGA sedikit melemah. Tapi yang paling kuat menjadi indikasi bagus untuk minggu ini adalah NISP masih kuat walaupun jarak bintangnya memendek. Ini terjadi padahal kompositnya melemah ya, berarti tidak terlalu signifikan. Sementara BBRI, BMRI masih jauh harapan, mereka sangat bergerak panik nih Bapak Ibu. Kalau mau masuk BBRI, mungkin kita tunggu dia ada pembelokan weekly-nya ya. Jadi kalau masih jatuh nih, masih jauh nih. Jadi kalau Bank BRI, Bank Mandiri, kalau dia harus merapat dulu baru berbelok. 1 bintang, 2 bintang. Nah, begitu dia berbelok di zona panik, kita mulai kelihatan ke arah zona hope. Itu baru kita bisa masuk. Seperti Bevin lah. Bevin sayangnya sudah masuk ke hope, tapi masih bisa karena dia berada di segitiga ini. BBNI tampaknya melemah. Mudah-mudahan tidak salah ya. Kita lihat W Star C nomor 5. Nomor 5 ada kesehatan, Bapak Ibu. Ya, kesehatan. Kalau sektor kesehatan manggungnya sudah tidak lagi ya Bapak Ibu. Sido terus melemah, Mika melemah, dia berada di zona fear. Tidak ada yang jatuh ke zona panik, tetapi di zona grid ada Hill, KLBF dan Silo. Ya, tidak banyak saham-saham kesehatan yang masuk Kompas 100. Mereka ini berada di zona grid tapi kelihatannya mulai fear ya, tidak ada yang menarik di saham kesehatan untuk minggu ini. Kita lihat W Star C sektor nomor 6. Sektor nomor 6 adalah sektor ADX Industri. ADX Industri minggu lalu dan minggu sebelum-sebelumnya kita lihat MLPL melesat. Terjadi penguatan seminggu, 2 minggu, 3 minggu di zona grid untuk MLPL. Tapi untuk minggu ini sudah mulai ada fear yang masuk. Maka dia mulai berbelok, arahnya juga sudah ke fear. UNTR bolak-balik, agak volatile ini. UNTR relatif terhadap komposit. Begitu juga dengan Mark ya. Mark ini tampaknya dia berbalik melemah. Begitu juga dengan enggak ya, kalau BMTR sudah pasti masuk dia. Ini BMTR akhirnya masuk ke zona fear, dia menyusul ASI. Jadi ASI ini menguat di zona grid. Lalu KBLI berada di zona fear tapi mulai tertahan. ABMM yang cukup signifikan melemah di zona fear, artinya fear-nya makin kuat ini. Oke, tidak ada di saham yang di zona panik atau di zona hope untuk sektor ADX Industri. Selanjutnya W Star C7. Jadi Bapak Ibu bisa ketiklah analisa sendiri nanti untuk detailnya. Kita pakai weekly.
Berikutnya adalah untuk weekly rotasi saham sektor IDX Infra relatif terhadap pergerakan komposit yang minggu ini candle mingguannya bearish ya. Kita lihat di zona grid, PTPP dan Tower mulai kemasukan fear. Dia bergerak ke arah fear, arahnya berlawanan dengan tebik. Tebik ini secara relatif menguat. Saat komposit melemah, dia tampaknya kembali masuk ke zona grid. Dia menguat ini Bapak Ibu, tapi jalannya di jalan belakang nih. MTEL kembali fear. SSCIA masih fear ya, fear masih kuat. Dia mungkin harus jatuh dulu. ISAT ini tertampaknya fear, tapi yang menarik memang Jasa Marga. Jasa Marga 1 bintang lagi kalau udah berhasil close di zona panic ini segitiga di sini, maka kita akan sebut dia sebagai weekly-nya ya. Habis panic terbitlah hope. Dia saat ini belum, tunggu crossing dulu, tapi Jasa Marga cukup signifikan dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu dia mulai menguat, mudah-mudahan dia masuk habis panic terbitlah hope. Excel juga serupa, dia ujung-ujungnya sudah mau masuk ke zona hope ini, habis panic terbitlah hope. Telkom sedikit ada penguatan di saat kompositnya melemah. Yang terjun dalam ISAT nih ya Bapak Ibu, bukan ISAT nih nggak terjun dalam nih Bapak Ibu. Dia ada Bukan ini. Dia ini ada stock split ya. Data ISAT ini diabaikan dulu ya. Berikutnya kita akan lihat W-Star C8. ISAT itu diabaikan. Oke, untuk rotasi saham sektor non-cyclical, kita bisa lihat ada saham-saham yang menguat signifikan di sektor di zona psikologis grid, yaitu DSNG. INDF juga, INDF ini menguat nih Bapak Ibu ya, jadi signifikan. Lalu apa nih? Jatva menguat di zona grid. Lalu AMRT melemah, sudah 2 minggu dia melemah mengarah ke fear. Ini fear-nya mulai masuk. ICBP momentum menguat, tapi kayaknya power price-nya tidak jadi masuk nih Bapak Ibu. Dia tegak aja, kita tunggu dia mau arah kemana nih. Lalu Cimorai secara weekly dia hitung menguat ini Bapak Ibu. Momentumnya jatuh tapi dia menguat. Untuk ke bawah bottom mudah-mudahan dia segera berbelok seperti itu. SSMS kemasukan supply ya. MYOR ini berbalik kemasukan demand ya dalam seminggu atau 2 minggu ini dia masuk kembali menguat. Mudah-mudahan dia bisa masuk ke zona grid. Jadi kalau Bapak Ibu pegang MYOR ini mungkin kalau berhasil masuk ada penguatan lah. Lalu di zona panic kita lihat HMSP bolak-balik ini supply and demand belum signifikan masuk. GGRM juga Unilever ini menyedihkan ya Bapak Ibu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu makin dalam dijatuh, begitu juga OLTJ. Jadi mereka ini butuh belok ke sana lah. Kalau UNVR sama OLTJ ini masih kelihatan masih semakin panik. Kalau yang pegang UNVR sama OLTJ belum ada kelihatan hilalnya ya Bapak Ibu, masih terus bergerak panik di zona psikologis panik. Oke, kita lihat W-Star C9. Untuk sektor nomor 9 yaitu properti. Properti ini praktis cuman Pani. Woi, ini punya Uncle Oguan ya. Pani ini. Selain itu semuanya melemah relatif terhadap komposisi. Jadi dia anomali nih Bapak Ibu. Jadi kita nggak tahu bandarnya juga nggak kepegang juga lah, suka-suka yang punya barang ini. Kalau saya lihat di Pani ini dia terus menguat di zona hope. Sebentar lagi dia akan masuk ke grid. Ya nggak tahu siklus berikutnya. Kalau untuk LPKR, Kija, Paun, SMA, BSD sepertinya party sudah usai nih, pesta sudah usai. Dia mulai kemasukan fear setelah kenaikan berminggu-minggu. Kija, Paun sudah melemah duluan, malah SMA juga BSD. Mereka akan siklusnya mungkin masuk ke fear dulu, berminggu-minggu, lalu dia masuk panic. Nah, disinilah kita nanti beli kalau dia sudah crossing garis 3. Kalau Citra beda sendiri, dia langsung masuk ke zona panic, mungkin nggak tahu kemana arahnya. Ini Citra dan Pani sepertinya punya jalan hidup sendiri-sendiri nih Bapak Ibu. Kalau sementara LPKR, Kija, Pawan, SMA, BDC mungkin dia bergerak berbarengan relatif terhadap pergerakan komposit. Kita lihat W-Star C sektor nomor 10, Tekno ya.
Tekno ini kita punya WiFi. WiFi ini signifikan sekali. Sudah dibahas di weekly stock analysis. Dia menguat di zona hope. Terus menguat dia ya. DMMX ini ada power price sedikit. Momentumnya menguat. MTech juga ada. Sama juga. Tapi dia terlalu kuat relatif terhadap composite. Goto momentum menguat, tadi pergerakan price-nya agak malu-malu nih, lambat dia Bapak Ibu. Kita kalau tunggu dia berbelok ke arah kanan barulah sejajar dengan ini baru bagus. Ini momentum aja, bisa-bisa dia langsung berbelok ke kiri, itu berbahaya. MTDL terjadi penguatan, jarak antar bintangnya menguat ya. Bapak Ibu kalau saya mengatakan begitu biasanya sudah saya jelaskan di tutorial. Nanti Bapak Ibu tonton aja nih, kalau kita lihat tampaknya MTDL ini malah dia weekly-nya bagus relatif terhadap composite. Lalu apa? Di sini di zona panik kita punya PTSN. Sayangnya PTSN ini di luar kompas 100, tapi kalau kita lihat dia terjadi akselerasi, dia PTSN ini kita sebut sebagai habis panik. Habis panik, saham-saham beginilah yang disebut habis panik. Terbitlah hope. Ya, kan? Bagus dia gitu kalau. Tapi sayang PTSN saya nggak punya ya, nggak tahu kalau seandainya saham-saham kayak MTech berada di sini, oh kuat enak tuh ya. Sekali lihat terakhir, Westar C sektor nomor 11. Untuk sektor trans, kita melihat adanya saham Bluebird. Dalam rotasi ini dia sudah berminggu-minggu menguat. Dulu pas dia saat berada di habis panik terbil hope, itulah saatnya kita masuk. Sekarang dia bergerak menguat relatif terhadap composite, tapi minggu ini dia mulai tertahan nih, mulai berpatah ke kiri. SMDR juga berbalik ke kiri, artinya fear-nya kuat nih, supply-nya masuk. Timas ini tidak terus signifikan. Yang ada penguatan signifikan itu justru ASA, dia berbalik sejak 2 minggu lalu. Seminggu lalu dia sudah masuk ke zona grid. Ya itu ya, yang pegang bird hati-hati yang gitu. Sementara kita tidak punya saham-saham yang berada di zona panik menuju hope, baik zona hope menuju grid. Baik, saya rasa begitu Bapak Ibu untuk analisa review rotasi saham menggunakan star rotation di Telegram bot, Delcon bot. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga ada saham Bapak Ibu yang berada habis panik terbil hope. Itu biasanya yang kita cari, atau dari hope menuju grid. Kalau dia ada grid, psikologi grid masuk ke fear, itu perlu berhati-hati, artinya stop loss harus dinaikkan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Share and like. Jangan ragu, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.